Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rasulillahi ajmain. Pada video kali ini saya ingin membahas pertanyaan di tugas 2 AIJ. Namun yang belum mengerjakan sampai saat ini, ya ini ada nama-namanya, saya rekap ya, insya Allah nanti nama-nama ini juga saya post ya, mudah-mudahan ini bisa mengerjakan tetap walaupun pertanyaannya udah saya bahas pada video kali ini, supaya ada nilainya ya, supaya ada nilainya nama-nama berikut. Atau bagi yang nama-namanya masih tercantum padahal udah mengerjakan, bisa di WA pribadi ke saya supaya dikonfirmasi atau di cross check kembali. Kemarin atau beberapa waktu yang lalu ada 3 pertanyaan ya, namun nomor 3 ini ada 3 poin ya. Yang pertama, mengapa routing statis kurang cocok diterapkan pada jaringan besar? Routing statis ini sifatnya adalah mendaftarkan network ya, mendaftarkan network artinya jalurnya itu sudah ditetapkan. Apabila jalur tersebut putus ataupun kenapa-kenapa, maka tidak akan sampai. Dan hal itu terjadi kalau routernya sedikit ya. Kalau routernya sedikit 2 ya, maka tidak akan ada jalan yang lain ya. Misalnya contoh ya, kalau routernya 2 ya seperti ini ya, maka dari A mau ke B itu hanya ada satu jalan ya, seperti ini. Maka ini cocoknya memakai routing statis saja ya. Atau kalau routernya 3 misalnya, karena routernya 3 ini jalannya juga tidak banyak ya, misalnya seperti ini. Ada router C ya, maka A kalau mau ke C ya pasti jalannya lewat sini, lewat B dulu kemudian baru ke C. Apabila jalannya sudah mulai banyak atau routernya sudah banyak ya, baru kita memerlukan routing statis supaya dia bisa berpikir jalan mana yang paling efektif, efisien, seperti itu. Dan kalau menggunakan routing dinamis pada jaringan besar, apabila ada jalur yang putus, dia akan mencari jalur yang lain ya, misalnya network A ke network D ya, atau network A mau ke network D ya, dia normalnya lewat E dulu kemudian lewat D. Tiba-tiba misalnya antara jalan E sama D ini putus, maka A ini akan mencari jalan yang lain, ke B dulu, ke C, baru ke D. Ini hanya bisa dilakukan oleh network atau routing dinamis ya, dimana jalannya itu dia berpikir sendiri, bukan routing statis. Kalau routing statis penambahan router juga akan sulit ya. Kalau ada penambahan router, kalau misalnya kita menggunakan routing statis, maka kita harus memberitahu jalannya. Misalnya ada kelima network, ada kelima 1 2 3 4 5 router ini menggunakan routing statis, kemudian ada tambahan lagi router 1 ya, maka harus dikasih tahu cara untuk ke router ini supaya dia bisa terjangkau. Sedangkan routing dinamis tidak seperti itu. Routing dinamis penambahannya cukup praktis ya. Kalau routing statis, begitu menambah router 1 ini harus diperkenalkan di semua router ya, supaya semua router bisa mengenali router yang baru. Tentu saja tidak praktis kalau misalnya routernya banyak ya. Namun kalau menggunakan dinamis, kalau ada penambahan, kita cukup menambahkan pada router terdekatnya saja. Dia nanti akan dikenali oleh semua router. Itu jawaban nomor 1. Kemudian apa yang dimaksud dengan IP network? IP network ini adalah IP jaringan ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi dalam satu jaringan itu ada banyak IP ya. Dalam satu jaringan ada banyak IP. Saat kita menyebutkan IP network, maka sebetulnya kita sedang menyebutkan semua IP yang ada di dalam jaringan tersebut. Contohnya seperti apa ya? Contohnya kalau dalam alamat itu ada yang namanya komplek. Kalau sekolah kita itu berada di kompleks Semanda ya.
Saat saya menyebutkan kompleks semanda, maka semua yang ada di dalam kompleks semanda itu tersebut ya, terwakili ya, SMK 3 ya, MAN 2 ya, SMK Farmasi Mandiri, kantor-kantor, itu semua di dalam semanda. Kalau saya menyebutkan semanda, maka semuanya itu tersebut ya. Maka semanda itu disebut IP network ya. Satu IP untuk menyebutkan semua IP yang ada di dalam jaringan. Suatu IP yang mewakili semua yang ada di dalam jaringan, mewakili semua IP yang ada di dalam jaringan. Ya, contoh juga kelas juga bisa seperti itu. Kelas 11B TKJ ya, berarti semua penduduk 11B TKJ itu tersebut ya. Namun IP network ini tidak dijadikan IP komputer di dalam jaringan tersebut. Sama halnya dengan 11B TKJ. 11B TKJ itu namanya ada banyak, ada siapa-siapa ya tadi banyak. Namun tidak ada anak yang namanya 11B TKJ, tidak ada. Sama halnya dengan kompleks semanda. Kompleks semanda itu di dalamnya ada banyak bangunan, banyak rumah, banyak sekolah. Namun kompleks semandanya sendiri bukan merupakan suatu bangunan. Jadi saat menyebutkan kompleks semanda, maka itu istilahnya seperti IP network. IP itu untuk menyebutkan semua IP yang ada dalam jaringan tersebut. Namun IP network tidak digunakan untuk IP di jaringan ya, tidak digunakan untuk IP di komputer dalam jaringan. Seperti itulah kira-kira. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian pertanyaan nomor 3, sebutkan IP network dari IP di bawah ini. Untuk mendapatkan IP network sebetulnya ada banyak cara. Ya, namun ada dua komponen yang penting di sini adalah IP. Ini adalah IP salah satu komputer di jaringannya, dan kita diminta untuk mencari IP networknya ya. Contohnya mungkin kayak SMK 3. SMK 3 itu kita disuruh mencari dia itu di kompleks semanda ya. Atau ada anak namanya Ahmad. Ahmad itu kelasnya kelas berapa sih? Seperti itu. Pertanyaan ini prinsipnya mirip seperti itu ya. Ada IP 192.168.102/24. Berapakah IP networknya? Maka cara yang lazim atau cara yang sebetulnya digunakan adalah IP-nya dijadikan bilangan biner. Di sini 192 dijadikan 8 digit bilangan biner, bentuknya akan menjadi seperti ini, 11000000. Kemudian ini 168, ini 1, dan ini 2. Jadi pada aslinya IP itu adalah 32 digit bilangan biner ya. Satu segmen atau satu bagian itu ada 8 digit bilangan biner ya. Jadi walaupun angkanya 1, desimalnya 1, tetap dia akan dijadikan 8 ya. Ini kurang 1 nolnya, tetap dia dijadikan 8 angka. Dan nolnya kalau misalnya 1 seperti ini ya, nolnya akan berada di sebelah kiri ya. 0 di sebelah kiri kan tidak ada harganya ya. 0 itu akan berharga kalau dia berada di sebelah kanan. Kemudian di sini bawahnya adalah netmask. Netmasknya adalah 255.255.255.0. Kita lakukan operasi yang namanya AND ya. IP kemudian di AND dengan netmask, maka hasilnya adalah IP network. 1N1 ya. Atau kalau misalnya praktisnya N itu mirip dengan kali ya. 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, dan seterusnya. Ini juga 0 0 0 ya.
Maka dapatnya adalah 192, 168, 1. Di sini yang agak perbedaan adalah pada bagian terakhir. 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, kemudian sampai digit ke 6 ya. Atau digit ke 7, 1 kali 0, 0 ya. Sehingga menghasilkan 0 semua. Di sini akan dijadikan desimal kembali. Jadi ini 192, 168, 10, inilah IP network dari 192, 168, 12/24. Nomor 2 ini mirip saja dengan nomor 1 ya. Tinggal yang ini kita ganti 100. 100 itu 64 tambah 36 ya, berarti di sini nya saya 110 ya, kira-kira seperti ini. 107 ya. 7 itu 0011 ya. Nah ini 100, kemudian yang ini adalah 7. Maka kita N ya. Netmas kan tetap ya /25. Kalau /25 itu berarti satunya sebanyak 25 buah ya. Kalau /24 satunya sebanyak 24 buah. Berarti di sini tambah 1. Kita N ya, saya kira depannya tetap ya. Yang ada perubahan ada pada digit kedua dan ketiga dan keempat. 0N1 0 betul, ini 0001 ya. Ini kita ganti 1N1 1 1N1 1 0N1 0 0N1 0 juga. Maka ini hasilnya 100 ya kalau didesimalkan. Berikutnya 0N1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 ya, 0 semuanya. Maka yang menjadi IP network adalah yang ini ya, 192, 168, 100, 0 ya. Setelah dapat di binernya tadi, setelah di N, hasil di N dapat biner juga, biner ini akan dijadikan ke desimal lagi, baru kita mendapat IP networknya. Mudah-mudahan masih ingat ya bagaimana caranya mengganti desimal ke biner, kemudian biner ke desimal. Nomor poin berikutnya 192, 168, 0200/25. 0200 ya, berarti di sini 0 semua. No 200 itu 128 ya, tambah berapa ya? Di sini 200 ya, berarti 200 1100 1000 ya. Terus netmasnya 25 ya, sama seperti tadi 25 itu berarti satunya sebanyak 25 buting ya. Ini kan 8 8 8 24 tambah 1 25, sisanya 0. Di N ya. Yang ini saya kira sama 192, 168 ya. Kemudian ini karena 0 semua atasnya, ini pasti berarti hasilnya 0 semua. Kalau 0 semua ini di desimal juga hasilnya 0 ya. Sekarang pada bagian keempat yang ada perbedaan 1N1. Nah, ini saya hapus aja dulu semua. 1N1 1 1N0 0, kemudian 0 0, semuanya 0 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Maka ini adalah 128 ya. Saya langsung aja ya, karena saya hafal, sudah biasa melihat digit-digit ini. Nah, saya tahu ini 100 ini hasilnya adalah 128 ya.
Ya kalau mau lebih praktis ya di Google ini ada pengkonversi ya desimal ke biner. Dicari saja ya. Contohnya tadi mau mengkonversi 200 ke biner. Ini praktisnya seperti ini, 200 maka binernya yang ini 1100100, tapi harus 8 ya. Harus 8 karena IP itu ada 8 digit dalam biner. Kalau misalnya 5101 ya maka tambahkan nolnya di depan sebelah kiri sampai dia jumlahnya ada 8 digit. Kemudian kalau dari biner ke desimal tinggal dibalik. Pertukaran lokasi ya, nah ini 1000000. Nah 128 ya kalau misalnya yang seperti tadi. Maka jawaban nomor 3 IP networknya adalah 192.168.0.128. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami ya. Kalau nggak paham mungkin bisa diulang-ulang biar paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.